Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini 19 Juni 2023, kemarin kita sempat rekomendasi salah satu saham untuk kita tradingkan atau kita entry di hari ini ya guys ya, di hari Senin ini. Jadi kita akan lihat juga dan kita akan review yaitu saham TSPC guys. TSPC ini masih melanjutkan kenaikan seperti prediksi kita kemarin ya, TSPC ini masih bisa naik kisaran 2,32% ke level 1765 guys. Jadi meskipun TSPC ini di hari ini sempat turun dan sempat minus juga di bawah harga openingnya di 1725, tapi berhasil ditutup menguat 2,32% guys. Nah, kenapa saya rekomendasikan TSPC ini? Karena saya melihat dari segi fundamental itu ada kenaikan laba bersih ya dari usahanya TSPC ini atau Temposcan Pacific Tbk ini. Jadi ini menjadikan TSPC cukup menarik ya guys ya. Dan ketika kita bandingkan valuasinya dengan Kalbe Farma, TSPC ini jauh cukup murah guys dibandingkan dengan Kalbe Farma yang memang secara PBV juga sudah lumayan tinggi. Jadi TSPC ini bisa menjadi alternatif lah guys ya untuk kita kalau misalkan teman-teman mau masuk ke sektor healthcare, TSPC ini bisa jadi alternatif selain Kalbe Farma. Gitu guys ya. Nah, jadi untuk TSPC untuk hari ini masih ada akumulasi, jadi harganya pun masih ada kenaikan ya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya saham-saham yang tiba-tiba laba bersihnya ada kenaikan, ini juga ada kesempatan untuk bisa beggar guys ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti Imas kemarin, Imas juga kan ada lonjakan laba bersih ya guys ya di kuartal 1 2023 yang menyebabkan banyak sekali investor-investor itu yang yakin bahwa Imas ini kedepannya akan bagus. Nah, sama dengan TSPC, TSPC juga secara fundamental ini ada lonjakan kenaikan laba bersih ya guys ya. Jadi kita berharap untuk TSPC ini juga bisa cuan beggar gitu guys ya. Oke. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Jadi teman-teman masih harus cross check lagi, teman-teman masih harus analisa lagi gitu guys ya, karena meskipun TSPC ini kemarin sudah bagi dividen, sebenarnya saya incar itu tidak terlalu mengincar dividen gitu guys ya, tapi saya lebih melihat kepada fundamentalnya. Kalau misalkan fundamentalnya oke, seperti misalkan United Tractors, fundamental oke, prospek bisnisnya bagus. Nah, saya hold untuk dividen interim selanjutnya pun atau dividen tahun depannya pun itu tidak masalah gitu guys ya, selama secara valuasi tidak terlalu mahal dan juga labanya atau pendapatannya di kuartal 1 2023 ini ada kenaikan. Jadi saya incar yang laba bersih atau pendapatan di kuartal 1 2023 ini saham-saham yang memang ada kenaikan labanya gitu guys ya. Jadi buat yang labanya turun ya saya ganti ya dengan saham-saham yang lebih bagus lagi gitu guys. Oke, mungkin sekian ya guys ya untuk tes CP. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada saham PANS guys. Nah, saya ingin membahas PANS karena secara dividen, PANS ini juga belum bagi dividen final ya guys ya untuk tahun 2023 ini, dan dalam waktu dekat akan menggelar RUPS. Kita akan cek ya guys ya untuk RUPS-nya di tanggal 23 Juni 2023. Dan ada kemungkinan TSPC, maksud saya PANS ya, PANS ini akan bagi dividen yang lebih besar daripada tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya dia bagi dividen 150 per lembar saham. Jadi ada kemungkinan karena ada lonjakan laba bersih di full year tahun 2022, ada kemungkinan PANS ini bisa bagi kisaran Rp200 per lembar saham gitu guys ya. Dan dividen payout ratio-nya kalau misal kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ini lebih dari 70% guys. Untuk dividen payout ratio 70% lebih ya dari laba bersihnya. Dan dari tahun 2017, PANS ini tidak pernah bolong bagi dividen guys. Jadi 2017, 2018 sampai 2022 ini tidak pernah bolong bagi dividen gitu ya. Jadi kita akan nantikan hasil dari RUPS-nya PANS. Seberapa besar dividen payout ratio yang akan dibagikan dari laba bersih di tahun 2022 untuk dividen final di tahun 2023 ini gitu ya. Dan kalau misalkan dividen per share-nya nanti lumayan cukup besar, saya rasa PANS ini juga masih bisa melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau misal kita lihat di sini untuk resisten awal ada di kisaran 1923.
Lalu ada resisten lagi di area sini guys ya, di 1980-an, dan ada all time high di 2190 guys. Jadi masih ada upside dan masih ada kemungkinan panes ini bisa naik. Secara volume di sini masih diakumulasi guys ya, di beberapa pekan terakhir ini masih ada volume akumulasi dan MACD pun masih mengarah ke atas. Sedangkan dari stochastic RSI sudah ada tanda-tanda overbought, tapi masih ada kemungkinan dia untuk bisa naik gitu guys ya. Oke guys, jadi untuk PANS kita harapkan sih bisa bagi dividen kisaran 75 sampai 89% ya guys ya, agar nanti dividen yieldnya ini bisa lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oke guys, kita akan lanjut ke saham selanjutnya yaitu SMIL guys. Saya ingin bahas SMIL hari ini karena SMIL ini kemarin kita sempat take profit ya di SMIL, dan hari ini SMIL ada kenaikan. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan kita udah take profit di suatu saham, tapi tiba-tiba sahamnya kembali naik. Nah, berarti saham tersebut yang teman-teman kemarin sudah masuk, ini prospeknya masih bagus gitu. Jadi teman-teman sebenarnya masih bisa hold saham tersebut. Meskipun kemarin memutuskan untuk misalkan take profit ya, seperti saya, memutuskan untuk take profit, itu pasti ada alasannya gitu guys ya. Nah, karena kemarin ada distribusi, jadi saya khawatir distribusi ini akan terus berlanjut. Tapi di hari ini ternyata di 19 Juni ya, hari Senin ini ternyata masih bisa naik. Tapi kenaikan yang terjadi di SMIL ini terjadinya di pasca penutupan guys. Jadi sebelum penutupan harga SMIL ini naik gitu ya. Naiknya kenapa? Karena SMIL ini ternyata ada sentimen dan ada berita bagus guys ya. Terkadang berita pun bisa menaikkan harga saham. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus masuk di saham-saham yang memiliki prospek bisnis yang bagus. Nah, kita akan review sebentar ya untuk update newsnya. Jadi PT Sarana Mitra Luas Tbk atau SMIL akan menjadi perusahaan rental forklift pertama yang mengadopsi teknologi baterai lithium di Indonesia. Jadi SMIL ini kan perusahaan rental forklift ya. Hal ini setelah perseroan ditunjuk menjadi agen tunggal pemegang merek ATPM penjualan baterai lithium di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan kenapa SMIL ini hari ini di penutupan ini ada kenaikan yang lumayan cukup signifikan guys. Kita akan lihat ya kenaikan yang terjadi di SMIL ini 8% guys kenaikannya. Hanya terjadi di pasca penutupan. Jadi sebelum penutupan pra ya, maksud saya pra penutupan ini naik 8% guys. Naiknya lumayan cukup tinggi gitu guys ya, karena satu berita ini SMIL bisa naik tinggi. Jadi kita akan lihat juga ya untuk update beritanya. Kita lanjut. Jadi Direktur SMIL Winston Suhermin mengatakan SMIL telah bekerja sama dengan pabrik baterai lithium dan menjadi perusahaan rental forklift pertama yang mengadopsi teknologi baterai lithium secara fleet di Indonesia. Keseriusan perseroan menggunakan baterai lithium didukung sejumlah keunggulan teknologi, yaitu fast charging, maintenance fee, dan ramah lingkungan. Adopsi teknologi baterai lithium forklift akan meningkatkan added value kepada pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Nah, jadi untuk forklift ini juga ditunjuk guys, ditunjuk menjadi distributor baterai lithium, dan sekaligus SMIL ini juga berencana untuk memakai baterai lithium itu untuk perusahaannya. SMIL ini juga merupakan perusahaan yang bergerak di penyewaan forklift dan peralatan material handling yang didirikan pada tahun 2006. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, SMIL telah menjadi perusahaan rental forklift multi-brand nomor 1 di Indonesia. Nah, dulu kan kita sudah cuan ya dari IPO-nya SMIL. Nah, tapi saya melihat memang SMIL ini sangat serius ya guys ya dengan usahanya, dan labanya pun terus bertumbuh. Jadi apalagi ya sekarang setelah ditunjuk menjadi agen tunggal pemegang merek ATPM penjualan baterai lithium di Indonesia, saya rasa prospek bisnis dari SMIL ini akan semakin bagus untuk kedepannya. Jadi kita akan lihat untuk hari Selasa depan apakah masih ada akumulasi di saham SMIL. Kalau misalkan masih ada akumulasi, ya kita masih bisa masuk di saham SMIL ya guys ya. Sebenarnya untuk saham-saham IPO secara PBV itu biasanya sudah cukup mahal gitu guys ya. Tapi kalau misalkan prospek bisnisnya bagus, sebenarnya masih bisa naik juga guys ya. Oke, kita akan lanjut ke saham selanjutnya yaitu VKTR ya. VKTR ini hari ini
Naiknya 11% guys ya, meskipun, di pembukaan hari ini sebenarnya sempat naik ARA ya, sempat ARA 35% ke level 135, tapi untuk hari ini tutup, dengan kenaikan 11% di level 111. Dan VKTR ini kan menjadi salah satu emiten yang sudah mengadopsi baterai lithium atau kendaraan electric vehicle di Indonesia yang sudah beroperasi juga, yaitu menjual bus dengan um, electric vehicle tapi berbentuk bus gitu, dan jualnya itu ke government guys, ke pemerintah di DKI Jakarta. Jadi digunakan untuk bus Transjakarta gitu guys ya. Dan untuk VKTR hari ini sempat turun ke level 105 gitu. Meskipun secara fundamental ini oke, tapi banyak sekali pihak-pihak atau retail yang agak sedikit kapok ya dengan grup Bakri gitu. Jadi ya mungkin banyak teman-teman juga yang tidak ikut IPO-nya VKTR ya, termasuk saya tidak ikut IPO-nya VKTR. Tapi it's okay, karena memang saya lihat arahnya ini tidak bisa arah berjilid-jilid seperti saham-saham yang lain gitu. Jadi di hari ini pun sempat arah ya di harga 135 ya, 35%, tapi langsung turun guys, langsung kebongkar gitu arahnya. Dan um, ada beberapa alasan kenapa saya ya ikut IPO, kenapa saya nggak masuk di saham A, tapi saya masuk di saham B, di saham IPO ya terutama. Itu meskipun saham IPO itu secara PBV sudah mahal ya, sudah mahal. Jadi perusahaan yang IPO itu tidak ada yang dia PBV-nya lebih di bawah satu guys. Ya rata-rata itu di atas 2, di atas 3 bahkan. Jadi secara PBV memang saham-saham yang IPO itu kebanyakan sudah mahal duluan gitu. Nah, karena saya masuk IPO itu tidak tidak banyak ya, tidak terlalu banyak ya, hanya untuk dapat arahnya saja, dan penjatahannya pun biasanya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi ya disyukuri saja. Kalau misalkan dapat arah ya alhamdulillah. Tapi sebisa mungkin saya pun masih menganalisa saham-saham yang IPO ini dari segi fundamental. Nah, kalau fundamentalnya bagus, biasanya saya ikut guys. Tapi kalau misalkan fundamentalnya kurang bagus atau fundamentalnya jelek atau bahkan diragukan, nah ini biasanya saya skip gitu guys ya. Aman ya, PT Aman Mineral Internasional. Aman ini kemarin saya sempat lihat juga ya fundamentalnya ini lumayan cukup oke, tapi harganya lumayan cukup mahal ya, 1.650 sampai 1.775. Tapi kita akan lihat nanti ya guys ya. Kita akan ulik-ulik lagi Aman ini bagaimana prospek bisnis ke depannya. Oke, kita akan lihat juga saham-saham yang akan IPO lainnya. Maxi kemarin sudah IPO ya dan turun. Lalu kelas saya ikut ya karena kelas ini lumayan cukup bagus dari segi keuangannya, cukup bagus, dan pengelolaan bisnisnya juga cukup oke ya. Jadi kemarin di kelas kita berapa kali arah ya? Kelas, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya kalau yang ingat berapa kali arah sih untuk kelas ini. Kalau nggak salah kelas ini bisa 2 kali arah guys, karena saya ikut dan istri saya juga ikut. Jadi kalau nggak salah kelas ini 2 kali arah. Tapi coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan saya keliru, coba teman-teman tulis di kolom komentar kelas ini berapa kali arah. Lalu ada GPRM. GPRM ini salah satu perusahaan distributor Coca-Cola guys. Katanya seperti itu ya. Jadi coba kita akan lihat nanti ya, kita akan bahas juga, kita akan coba bahas untuk saham-saham IPO ya, seperti GPRM. Lalu untuk Relf ini saya skip karena karyawannya sedikit guys, karyawannya sedikit ya, jadi mirip-mirip Men lah ya, mirip-mirip Men. Jadi ya mungkin kenaikannya pun tidak akan terlalu signifikan atau bahkan bisa jadi malah diturunkan oleh underwriter-nya gitu guys ya. Nah, jadi yang lumayan ada prospek itu Aman tadi ya, lalu ada GRPM ya, GRPM, lalu VKTR sudah hari ini, dan CRSN, lalu ada Widi, lalu ada perusahaan minuman juga yaitu Teguk. Nah, kita akan bahas nanti di video-video selanjutnya apakah prospek dari perusahaan-perusahaan yang akan IPO ini bagus dan bisa kita ikut IPO-nya ataupun kita skip aja gitu guys ya. Nanti kita akan coba buatkan kontennya gitu.
Oke guys, gimana kalau kalian apakah ada yang ikut IPO atau teman-teman sudah kapok nih ikut IPO ya? Coba tulis di kolom komentar karena saya pun sebenarnya agak penasaran gitu ya dengan pengalaman teman-teman di YouTube. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.